Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pemas dengan NIM G0002391143, Pendidikan Agama Islam, dan di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang dakwah digital, yaitu lebih khususnya ke metode dakwah. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu metode dakwah. Metode dakwah adalah cara atau jalan sistematis yang ditempuh oleh juru dakwah untuk mengajak manusia pada kebaikan dan ajaran agama agar mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan mengedepankan pendekatan bijaksana, nasihat, diskusi, dan teladan perbuatan nyata. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan metode dakwah berdasarkan surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bimang dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, di ayat ini kita bisa mengambil 3 metode dalam berdakwah. Yang pertama, bil hikmah. Yang kedua, mau'izatil hasanah. Yang ketiga, mujadalah billati hiya ahsan. Nah, yang pertama kita bahas metode bil hikmah. Metode bil hikmah itu menyampaikan dakwah secara bijaksana, arif, dan sesuai dengan kondisi serta pemahaman sasaran dakwah. Nah, maksud yang di sini, teman-teman, kita dalam berdakwah pasti menemukan yang namanya tantangan atau hambatan, entah itu orangnya ngeyel, entah itu apa, tapi di sini kita harus bil hikmah, yaitu dengan bijaksana atau bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, implementasinya, teman-teman, dari metode bil hikmah ini adalah menyampaikan pesan secara tepat sesuai tingkatan audiens, misalnya berbicara hal terkait pertanian kepada petani dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu metode mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izatil hasanah? Yaitu memberikan pelajaran atau nasihat yang baik, lemah lembut, dan menyentuh hati. Nah, di sini teman-teman, untuk metode mau'izatil hasanah itu gimana cara kita itu menasihati atau memberi pelajaran dengan lemah lembut. Nggak boleh kita itu marah-marah, itu nggak boleh. Itu gimana caranya kita itu mengajak tanpa memaksa. Nah, untuk implementasi dari metode ini adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik dan menyentuh hati, menekankan keteladanan pendakwah sebagai bagian dari nasihat yang baik. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, metode mujadalah billati hiya ahsan. Apa itu metode mujadalah billati hiya ahsan? Yaitu berdebat atau berdiskusi dengan cara yang sebaik-baiknya dan santun untuk mencari kebenaran. Maksudnya, teman-teman, di sini kadang-kadang kan kita itu menemui para audien itu atau para objek yang kita mau dakwah itu ngeyel, atau dia itu kritis, atau mau kehendaknya sendiri. Nah, di sini gunanya kita itu billati ya ahsan. Kita ajak
dengan forum diskusi. Kita sampaikan apa yang kita punya atau ilmu yang kita punya kayak gini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita juga harus mendengarkan apa yang dia mau kayak gitu. Nah, disinilah kita itu terjadi forum diskusi. Kita tidak boleh mengejudge orang itu dan kita tidak boleh langsung memaki-maki orang itu, tapi gimana cara kita itu membuka forum diskusi, bertukar pikiran seperti itu. Untuk implementasinya adalah berdiskusi dengan menggunakan argumen dan bukti yang kuat, mempertahankan perbedaan pendapat dengan kata-kata yang santun demi mencapai kebenaran. Metode ini khusus untuk mereka yang sombong atau yang arogan atau angkuh seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tadi 3 metode, yaitu metode bil hikmah, mau izotil hasanah, mujadalah bil hiya ahsan, bilati ahsan. Nah, untuk kesimpulan pada pagi hari ini, teman-teman semua, adalah dari surat An-Nahl ayat 125, perintah untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang bijaksana, itu bil hikmah, nasihat yang baik mau izotil hasanah, dan diskusi yang baik itu mujadalah billati hiya ahsan. Nah, kita tidak lepas dari 3 metode itu dalam berdakwah. Nah, kita juga dalam berdakwah, teman-teman, kita harus bersabar, bertawakal, karena petunjuk dan kesesatan hanya Allah yang tahu, serta tidak bersedih hati jika ada penolakan, karena tugas dai hanyalah menyampaikan. Kita belajar dari sejarahnya Rasulullah, yaitu kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya itu selalu melindungi atau mengawal Rasulullah, tapi hikmah atau rahmat itu atau hidayah itu tidak kunjung datang kepada pamannya. Sampai mati pamannya tetap menjadi orang non muslim atau non Islam. Nah, maka dari itu kita ambil pelajaran bahwasanya kita selaku dai, kita selaku pendakwah, kita hanya berkewajiban untuk menyampaikan, tapi kita tidak bisa memaksa orang itu menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabilqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.